Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ciptakarna Samawari, lalu ada Rifki Muhammad Sidik, lalu ada Syahrul Yanwar, ada Sandi Ristandi, dan juga ada Ripal Rianto. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah laporan tentang sistem pakar diagnosa kerusakan handphone menggunakan metode certainty factory dan teorema Bayes. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Syahrul Yanwar. Smartphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, akan tetapi dapat dibawa kemana-mana atau portable dan juga mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel. Seiring berjalannya waktu, perkembangan smartphone semakin meningkat dan fasilitas-fasilitasnya pun semakin banyak dan berkembang. Kerusakan yang terjadi pun juga sering terjadi seiring dengan perkembangannya, sehingga terjadinya kepadatan orang untuk melakukan servis di berbagai tempat. Hadirnya sistem pakar dalam sistem komputer yang dapat memiliki kemampuan yang mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli atau dokter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan eh, atau menganalisis metode metode mana yang paling tepat dan baik dalam menentukan keputusan dalam mendiagnosa kerusakan handphone. Hasil dari penelitian ini, setelah melakukan perhitungan, kedua metode tersebut bahwa metode serta ini faktor mendapatkan tingkat akurasi kecocokan sebesar 99,6%, sedangkan teorema Bayes mendapatkan tingkat akurasi sebesar 89%, 89%, sehingga didapatkan akurasi serta ini faktor lebih baik dalam mendiagnosa kerusakan handphone. Handphone adalah internet Handphone adalah telepon internet enable yang biasa menyediakan fungsi personal digital assistant atau disingkat PDA seperti fungsi kalender, buku agenda, buku alamat, kalkulator, pekerjaan kantor atau office, dan biasa disebut juga telekomunikasi serbaguna menurut Hakim et al. Dan kawan-kawannya. Kemudian pengguna handphone di Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing eh, eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif handphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Seperti seperti barang elektronik lain, smartphone juga sering mengalami kerusakan. Hal yang sama sering terjadi adalah kerusakan pada sistem Android seperti hang, mati total, bootloop, dan lain-lain. Kemudian pemakaiannya juga yang tidak bertanggung jawab ini sangat disayangkan, mengingat masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui gejala-gejala kerusakan pada handphone. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilaksanakanlah penelitian dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Handphone menggunakan metode Centini Factor dan Teorema Bayes. Kebaruan dalam penelitian ini adalah mencoba mengkombinasikan metode Centini Factor dengan teorema Bayes untuk memperoleh hasil akurasi yang lebih baik dalam menganalisa kerusakan pada handphone. Kemudian di sini ada masalah penelitian. Yang pertama itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Aprudi mengenai sistem pakar didiagnosa kerusakan handphone menggunakan metode backward chaining dan Setai faktor menghasilkan sistem pakar untuk diagnosa kerusakan handphone menggunakan metode backward chaining dan chaining faktor dengan hasil
perhitungan akhir pada gejala kerusakan hang adalah sebesar 58,4%. Kemudian yang kedua, peneliti yang dilakukan menggunakan metode naive Bayes dalam sistem pakar mendiagnosa kerusakan handphone dengan hasil setelah melakukan beberapa perhitungan nilai probabilitas tiap kerusakan ada tiap kerusakan dan gejala, maka diperoleh nilai posterior tertinggi yaitu 0,015625, yaitu kerusakan baterai. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Laksana tahun 2019. Penelitian ini melakukan deteksi kerusakan handphone Samsung melalui sistem pakar menggunakan kombinasi algoritma ke, ke Nearest Neighbor dengan case-based reasoning dengan hasil berdasarkan gejala yang dipilih oleh pengguna. Sistem akan menghitung kedekatan kasus baru dengan masing-masing kasus lama dengan dengan mendapatkan nilai similarity sebesar 0,667. Kemudian yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bosker Sinaga pada tahun 2018 mengenai sistem pakar mendiagnosa kerusakan smartphone Android menggunakan metode Centini Factor dengan hasil diagnosa kerusakan pada handphone menggunakan metode Centini Factor terhadap gejala kerusakan user adalah 99,15%. Kemudian ada penelitian kelima yang dilakukan oleh Hakim dan kawan-kawan pada tahun 2016. Sistem pakar diagnosa kerusakan smartphone dengan metode forward chaining berbasis web dengan menghasilkan sistem pakar yang dapat membantu pengguna atau teknisi pemula dalam hal mengetahui secara tepat tentang kerusakan handphone yang dialami berdasarkan gejala kerusakan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat dengan menggunakan metode forward chaining. Nah, berdasarkan rujukan penelitian sebelumnya, terdapat banyak metode untuk mendiagnosa kerusakan pada handphone, tetapi tidak ada yang melakukan penelitian yang menggabungkan antara metode Centini Factor dan teorema Bayes. Maka kebaruan dalam penelitian ini adalah mencoba mengkombinasikan metode Centini Factor dengan teorema Bayes untuk memperoleh hasil akurasi yang lebih baik dalam menghasilkan kerusakan pada handphone. Tujuan penelitian. Berdasarkan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Merancang basis pengetahuan berdasarkan dataset dari jurnal-jurnal sebelumnya. 2. Mengimplementasikan metode penalaran Certain Factor dan teorema Bayes untuk sistem pakar diagnosa kerusakan handphone menggunakan metode Certain Factor dan teorema Bayes. Urgensitas penelitian. Penelitian ini terhadap sistem pakar kerusakan handphone memiliki urgensi yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya permintaan yang semakin meningkat akan layanan perbaikan handphone, baik itu dari konsumen pribadi maupun perusahaan yang membutuhkan perbaikan pada perangkat mobil mereka. Selain itu, semakin kompleksnya teknologi dan desain handphone yang semakin canggih membuat proses perbaikan menjadi semakin rumit dan memerlukan keahlian khusus. Dalam hal ini, sistem pakar kerusakan handphone dapat membantu teknisi dalam menentukan jenis kerusakan yang terjadi pada handphone dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat proses perbaikan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh konsumen maupun perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode EXPRESS, System Development Life Cycle atau ESDLC, sebagai tahapan dalam pengembangan sebuah sistem. Adapun tahapan metode penelitian sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi pengetahuan pakar. Yang kedua, representasi jenis kerusakan.
Yang ketiga, representasi gejala kerusakan. Yang keempat, representasi pengetahuan antara jenis dan gejala kerusakan. Yang kelima, perhitungan Kersain faktor. Yang keenam, perhitungan teorema Bayes. Yang ketujuh, perbandingan Kersain faktor dan teorema Bayes. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudara Ripa Rianto. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari teman saya ya. Ada di sini akuisisi pengetahuan pakar. Akuisisi pengetahuan dilakukan yaitu menghimpun pengetahuan tentang permasalahan yang akan diteliti dan akan digunakan sebagai panduan dalam upaya mengembangkan sistem pakar. Pengetahuan mengenai jenis kerusakan handphone, gejala, serta cara penanganannya diperoleh dari Jurnal Bosker Sinaga PM Asugian 2018. Nah, di sini ada tabel nilai cerita inti vektor ya. Bisa dilihat definitely not, pasti tidak, nilai CF-nya itu -1,0. Nah, jadi seorang pakar atau ahli dalam hal ini biasanya menganalisis informasi yang ada dengan ungkapan mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti. Dari seorang pakar dikonversi menjadi sebuah nilai CF. Nah, lanjut di sini ada representasi jenis kerusakan. Untuk mendapatkan solusi, maka sistem pakar ini membutuhkan identifikasi terhadap jenis kerusakan. Berikut ini adalah tabel jenis kerusakan pada smartphone Android dengan menjelaskan tentang kerusakan tersebut serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan masing-masing handphone ya. Nah, di sini ada kode K1 di mana jenis kerusakannya itu hang. Deskripsi kerusakan yaitu kondisi di mana smartphone menyala tetapi tidak bisa dioperasikan. Di sini ada solusi ya. Solusinya yaitu cabut baterai dan pasang, lalu nyalakan kembali, menghapus beberapa aplikasi yang tidak Anda butuhkan, memindahkan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada smartphone Android ke kartu memori atau micro SD, menambahkan kapasitas RAM bisa dengan teknik smart memory. Nah, di sini ada kode K2 yaitu kerusakannya butuh. Deskripsi kerusakannya yaitu perangkat smartphone tiba-tiba macet lalu merestart dengan sendirinya. Solusinya yaitu melakukan factory reset atau mengembalikan pengaturan pada smartphone Android Anda ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik. Nah, di sini ada kode K3 di mana kerusakannya yaitu break. Break itu yaitu suatu keadaan di mana perangkat smartphone Android sudah tidak bisa dinyalakan sama sekali, jadi mati total. Solusinya cabut baterai dan pasang lalu nyalakan kembali dan ponsel diaktifkan, lalu flashing dengan factory reset dengan menggunakan bantuan PC, membawa smartphone Android Anda ke service center resmi smartphone. Nah, di sini setiap jenis kerusakan yang terjadi pada smartphone Android tentu memiliki gejala kerusakan. Berikut ini adalah jenis-jenis gejala kerusakan smartphone Android serta bobot tiap gejala yang diberikan oleh pakar. Di sini ada tabel kerusakan smartphone Android. Di sini ada kode G1, smartphone tidak bisa dioperasikan. Bobot pakarnya itu 0,1. G2, menu-menu tidak berfungsi dan aplikasi tidak bisa dijalankan. Bobot pakarnya 1 dan seterusnya bisa dilihat ya. Kita next. Nah, di sini representasi pengetahuan antara jenis dan gejala kerusakan adalah bentuk aturan inferensi kaidah produksi atau aturan yang terdiri dari premis atau konklusi. Berikut merupakan kaidah produksi dalam mendiagnosa kerusakan sistem Android. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dari kode gejala dari G1 sampai G8 itu kode kerusakannya K1 yang dimana tadi sudah dijelaskan K1 itu kondisi kerusakannya adalah hang. Nah, di sini ada kode dari G9 ini sampai kode G15.
di mana kode kerusakannya K2 yaitu boot loop. Sedangkan untuk kode gejala G16 sampai 18 yaitu kode kerusakannya K3 yang dimana artinya mengalami break. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Cipta Raka Hitam. Baik, selanjutnya perhitungan certain faktor. Ini terdapat sebuah contoh kasus di mana berdasarkan pilihan jawaban pengguna mendeteksi kerusakan boot loop dengan 7 gejala dan pengguna memasukkan jawaban saat sesi konsultasi sebagai berikut. Dengan H merupakan nilai bobot pakar, sedangkan E nilai bobot user. Di sini yang gejala pertama itu smartphone merestart dengan sendirinya. Dengan bobot pakar itu 1 dan bobot user itu 0,8. Kita kalikan menjadi 0,8. Yang kedua, ketika smartphone diaktifkan, tiba-tiba smartphone merestart dengan sendirinya. Dengan bobot pakar yaitu 0,4 dan bobot user yaitu 0,4. Kita kalikan menjadi 0,16. Lalu ketika smartphone diaktifkan, terhenti di boot animation. Dengan bobot pakar 0,6 dan bobot user itu 1. Dengan hasil dikalikannya 0,6. Yang keempat, ketika smartphone diaktifkan masih bisa masuk ke recovery mode maupun download mode dengan bobot pakar yaitu 1 dan bobot user 0,8 dengan hasil 0,8. Lalu ada yang kelima, tiba-tiba masuk ke recovery mode dengan bobot pakar 1 dan bobot user 0,8 dikalikan dengan hasil 0,8. Lalu yang keenam, ketika smartphone diaktifkan hanya sampai di logo vendor dengan nilai bobot pakar 1 dan nilai bobot user 0,6 dikalikan menghasilkan 0,6. Yang ketujuh, kondisi smartphone yang macet pada bagian boot flash atau di boot animation dengan bobot pakar 1 dan bobot user 0,4 dikalikan menghasilkan 0,4. Baik, selanjutnya kita hitung penyelesaiannya sebagai berikut, yaitu CF combine CF bobot pakar bobot user yang pertama dikalikan dengan yang kedua. Lalu di sini ada CF kali bobot pakar kali bobot user yang pertama ditambah bobot kali bobot pakar dikali bobot user yang kedua, lalu dikalikan 1 dikurangi bobot pakar dikali bobot user yang pertama dengan 0,8 ditambah 0,16 dikali 1 kurang dalam kurung 1 kurang 0,8 menghasilkan 0,832 sebagai odd 1. Yang kedua, CF combine dari hasil pakar dikali hasil user dikali bobot user odd 1 dengan odd 3. H dikali E dari odd 1 ditambah hasil dari H dikali E yang ketiga dikali dalam kurung 1 hasil kali E dan E di odd 1 sama dengan 0,832 ditambah 0,16 dikali dalam kurung 1
dikurangi 0,832 sama dengan 0,85888 sebagai OL2. Lalu step combine yang H dikali E dari OL2 dikali dari hasil HE yang keempat. Dengan ini C H dikali E dari hasil dari H kali E OL2 ditambah H kali hasil H kali E yang keempat, lalu dikali 1 dikurangi H dikali E OL2 sama dengan 0,8588 ditambah 0,8 dikali 1 dikurangi 0,85888 sama dengan 0,9717776 sebagai OL3. Yang selanjutnya hasil dari yang OL3 dikalikan dengan yang kelima, 35 kelima. Dengan OL3 ditambah hasil H kali E yang kelima, lalu dikalikan 1 dikurangi OL3, 0,91776 ditambah 0,8 dikali 1 dikurangi 0,91776 sama dengan 0,983552 sebagai OL4. Lalu yang step yang kelima itu OL4 dikali dengan yang ke-6. OL4 ditambah hasil dari H dikali E yang ke-6 dikalikan dalam kurung 1 dikurangi OL4 sama dengan 0,98352 ditambah 0,6 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,9835552 sama dengan 0,9934208 sebagai OL5. Lalu yang selanjutnya CF combine yang CF OL5 dikalikan dengan yang ke-7. CE OL5 ditambah hasil dari H dikali E yang ke-7 lalu dikalikan dalam kurung 1 dikurangi OL5 sama dengan 0,9934208 ditambah 0,4 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,9934208 sama dengan 0,996052448. Setelah melakukan perhitungan tingkat kepercayaan pakar dengan tingkat kepercayaan user menggunakan certainty factory, nilai persentase yang mendiagnosa kerusakan berdasarkan kasus tersebut adalah persentase sama dengan CF combine dikali 100% sama dengan 0,996,052448 dikali 100% sama dengan 99,6%. Saya peroleh hasil persentase tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem pakar dalam mendiagnosa kerusakan berikut di atas, maka pada jenis kerusakan hang dan break dapat dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Muhammad Sidik. Slide selanjutnya yaitu perhitungan teorema Bayes. Untuk contoh kasus pada perhitungan ini sama menggunakan contoh kasus yang ada pada certainty factor untuk melakukan perbandingan kedua metode tersebut. Perhitungan yang pertama yaitu mencari nilai probabilitas masing-masing gejala. Jadi PH1 sama dengan H1 dibagi sum H sama dengan 1/6 dengan hasil 1 dibagi 6 yaitu 0,167.
Angka 1 ini merupakan gejala dan sum H itu merupakan jumlah dari masing-masing gejala. Seperti dilihat pada tabel kerusakan yang dialami pengguna bahwa yang gejala pertama itu 1 dibagi dengan total jumlah dari nilai H atau nilai bobot pakar. Maka perhitungan pada gejala 1 yaitu 1 dibagi 6 sama dengan 0,167. Selanjutnya pada gejala kedua 0,4 bagi 6 sama dengan 0,67. Gejala ketiga 0,6 dibagi 6 sama dengan 0,1. Dan perhitungan selanjutnya sampai ke perhitungan ketujuh yang terakhir yaitu 1 dibagi 6 sama dengan 0,167. Selanjutnya untuk langkah kedua yaitu mencari nilai probabilitas evidence. Langkah pertama yaitu dengan menggunakan P, probabilitas P munculnya E jika diketahui nilai H dikali dengan nilai probabilitas dari H, atau H itu bobot pakar. Nah, yang pertama yaitu dengan 0,8 ini didapat dari nilai evidence, nilai dari bobot user yaitu 0,8 pada gejala ke-1. 0,8 ini lalu kemudian dikalikan dengan nilai probabilitas masing-masing gejala yang telah dihitung sebelumnya. Jadi nilai bobot pada user dikalikan dengan nilai bobot masing-masing gejala. Maksudnya dikalikan dengan nilai probabilitas masing-masing gejala yaitu 0,8 dikali 0,167 pada ini. Selanjutnya pada gejala kedua nilai bobot user yaitu 0,4 dikali hasil dari nilai probabilitas gejala kedua yaitu 0,067 ditambah dengan gejala ketiga bobot user pada gejala ketiga 1 dikali dengan nilai probabilitas pada H ketiga, gejala ketiga yaitu 0,1 dan seterusnya. Hasil dari perhitungan ini yaitu 0,69. Nah, angka 0,69 ini akan digunakan untuk membagi pada nilai perhitungan ini yaitu nilai probabilitas H jika diketahui munculnya nilai probabilitas E dengan rumus P nilai probabilitas E jika diketahui nilai H dikali dengan nilai probabilitas H dibagi dengan jumlah nilai probabilitas E jika diketahui nilai H dikali nilai probabilitas H dengan probabilitas H atau gejala yaitu 0,13 ini didapat dari perhitungan yang sebelumnya yaitu 0,8 kali 0,167 dengan hasil 0,13 dibagi dengan jumlah dari perhitungan ini dijumlahkan lalu dibagi dengan 0,69 dengan hasil 0,19. Selanjutnya pada langkah kedua yaitu 0,03 didapat dari mana? Didapat dari 0,4 dikali dengan 0,067 dibagi dengan total perhitungan ini yaitu nilai probabilitas evidence yaitu 0,69. Selanjutnya 0,1 didapat dari 1 dikali 0,1 dibagi dengan 0,69 sama dengan 0,14. Lalu 0,8 dikali 0,167 hasilnya yaitu 0,13 dibagi 0,69 sama dengan 0,19. Dan yang terakhir pada gejala ketujuh yaitu nilai probabilitas H jika diketahui nilai E-nya yaitu 0,06 dibagi 0,69 dengan hasil yaitu sama dengan 0,08. Langkah perhitungan selanjutnya yaitu menghitung hasil diagnosa dengan rumus bias 1 ditambah bias 2 tambah bias 3 sampai ke bias ke-7.
Bias 1 ini merupakan hasil perhitungan yang nilai probabilitas evidence 0,619 ini lalu dikalikan dengan 1. 1 ini merupakan angka yang ada pada kerusakan yang dialami pengguna, yaitu 1H. Maksud saya nilai yang ada pada bobot pakar pada gejala ke-1, yaitu dengan nilai angka 1. Jadi kita lihat, nah 0,19 pada probabilitas evidence dikali dengan bobot pakar kali 1 ditambah 0,04 dikali dengan bobot pakar pada gejala kedua, yaitu 0,4, 0,6, 1, dan selanjutnya 0,14 dikali 0,6, 0,19 dikali 1 lalu dijumlahkan, maka perhitungan dari hasil diagnosa ini yaitu 0,89 lalu dikalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 89%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan bias pada jenis kerusakan boot loop pada tabel yang dialami user adalah dengan nilai 89%. Selanjutnya, kombinasi certainty factor dan teorema bias. Setelah melakukan perhitungan dari kedua metode tersebut, yaitu metode certainty factor dan teorema bias, menunjukkan bahwa hasil perhitungan persentasi yang lebih besar adalah metode certainty factor, yaitu sebesar 99,6%. Sedangkan teorema bias hanya sebesar 89%. Jadi, untuk mengimplementasikan di dalam aplikasi untuk diagnosa kerusakan handphone, diambil dari kombinasi kedua metode tersebut. Misal, apabila metode certainty factor memiliki persentase lebih tinggi daripada bias, maka yang akan dipilih oleh sistem adalah metode certainty factor dan sebaliknya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.